Mengapa BEM KM UGM menobatkan Presiden Jokowi dengan gelar alumnus UGM paling memalukan? Sudah bergabung ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM Gilbran Muhammad Nur dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko. Selamat sore Mas Johannes, Mas Gilbran. Selamat sore Mbak Audrey, selamat sore Mas Gilbran. Saya mau ke Mas Gilbran dulu yang kemarin baru bersuara. Mas Gilbran, jadi kenapa sih menobatkan Jokowi ini sebagai alumnus memalukan? Ini sebenarnya merupakan wujud akumulasi dari kekecewaan teman-teman di UGM, Mbak. Kenapa? Karena mau bagaimanapun juga beliau adalah keluarga besar alumni kita dan kami merasa kita punya tanggung jawab moral untuk sebagai seorang adik mengingatkan seorang kakak. Dan kalau kita telisik lebih jauh, selama hampir 1 dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kami merasa ada cukup banyak permasalahan fundamental yang belum bisa terselesaikan secara tuntas. Misalnya? Justru sekarang semakin diperparah. Katakanlah seperti konstitusi ya. Konstitusi sekarang seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa putusan MK yang membuktikan bahwa dan menyatakan bahwa hampir semua hakim MK itu bersalah merupakan wujud nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal indeks persepsi korupsi, dari tahun 2012 hingga tahun 2022 kita hanya naik sebesar 2 poin. Plus kalau kita berkaca dari waktu yang dekat-dekat ini, justru pemimpin dari organisasi anti rasuah negara menjadi pelaku kriminal. Belum lagi bicara soal berbagai macam polemik yang ada di KPK dan indeks persepsi korupsi yang kami merasa cukup memprihatinkan. Seperti itu, Mbak. Berarti kritisnya pada putusan MK dan kemudian juga ke korupsinya ya, pemberantasannya ya? Serta demokrasi yang seperti katakanlah kemarin ada bukti nyata yang kita hadirkan langsung ke dalam UGM, memandu diskusi, Mbak Fathia dan Mas Haris yang hadir, yang menjadi korban. Kami merasa itu wujud kriminalisasi dari kebebasan berpendapat. Istana menanggapinya gimana Mas Johannes dengan suara-suara dari teman-teman mahasiswa ini menobatkan Jokowi alumnus UGM paling memalukan? Yang pertama tentu kita apresiasi ya Mbak ya, sikap kritis dari adik-adik UGM, karena saya sendiri sebagai alumni UGM juga masih senang dengan sikap kritis adik-adik yang di UGM, bahwa adik-adik UGM masih mau memberikan kritik-kritik kepada pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi tadi yang disampaikan Mas Gilbran, ini adalah suatu bentuk dari adik mengingatkan kepada kakaknya. Kalau bentuk kritiknya, ekspresi kritiknya dalam berbagai bentuk, ya tentu itu bentuknya teman-teman mahasiswa. Kita juga dulu pernah muda, kita dulu juga pernah pada titik tertentu yang memberikan kritik-kritik dengan cara-cara kita yang tentu pada waktu itu dianggap tidak sesuai begitu. Tetapi begini Mbak, yang harus kita lihat bahwa janganlah saat kita ada pepatah gitu Mbak, kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari. Janganlah apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun ini dengan berbagai hal yang sudah dilakukan, mulai dari pemerataan pembangunan dengan infrastruktur Indonesia sentris, kemudian bagaimana keberhasilan Presiden Jokowi memimpin bangsa ini melewati krisis luar biasa pandemi COVID, kemudian bagaimana ketika Presiden juga saat ini bangsa kita masih diperhitungkan di dunia internasional ketika menghadapi krisis geopolitik, itu adalah capaian-capaian yang memang kita harus fair lah, harus adil dalam berpikir, adil dalam bertindak. Tentu bahwa dalam kebijakan-kebijakan tertentu ada yang tidak sesuai dalam pikiran adik-adik mahasiswa, ya oke, itu kita lihat. Saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih fair, lebih adil gitu. Tidak bisa kita mengeneralisir, tidak tepat juga bahwa dalam proses yang panjang ini lalu ketika ada satu kebijakan yang tidak sesuai, lalu kebijakan ini mengeneralisir dianggap sebagai sesuatu yang kalau tadi kritiknya itu kan alumni yang memalukan. Enggak kok, Pak Presiden masih, menurut kami ya, beliau masih sampai hari ini masih terus berupaya melakukan berbagai hal, termasuk juga misalnya indeks korupsi. Kalau kita lihat deltanya dari
dari 2012 terus diupayakan bahwa ada ketidaksempurnaan, ya inilah proses yang bersama-sama harus kita kawal untuk kita menjadi bangsa yang lebih baik, begitu Mbak. Oke, Mas Gibran, itu Mas Joko udah bilang nih ya, Mas Johannes, kalau misalnya nggak memalukan kok, lihat dong jangan semua generalisir, ada juga banyak hal yang positif juga dilakukan oleh Pak Jokowi. Mas Gibran. Tentu kami juga mengapresiasi berbagai macam bentuk kebijakan yang tentu pro terhadap rakyat. Kami sama sekali tidak melupakan itu dan kami mengapresiasi itu juga. Cuman ini ada beberapa permasalahan fundamental yang tadi saya sampaikan. Ada beberapa permasalahan fundamental yang tadi belum selesai. Jadi ini merupakan wujud check and balances dari kita sebagai seorang adik kepada seorang kakak, dan harapannya bisa semakin membuat sang kakak semakin memperbaiki kinerja. Mas Gibran, sebenarnya keresahan apa sih yang ingin disampaikan Mas Gibran dan kawan-kawan di tengah, sebentar lagi kan kita juga sedang menghadapi Pilpres begitu? Pertama, jangan sampai demokrasi kita di tahun 2024 nanti tercederai, Mbak. Karena kami merasa bahwa ada semacam trust issue yang tumbuh di ekosistem kita ya, teman-teman mahasiswa, terhadap pemilu 2024. Mulai dari penetapan putusan MK kemarin, putusan MK, dan bermasalahnya Hakim Konstitusi, meskipun Anwar Usman nanti tidak akan ikut serta dalam penentuan keputusan terkait dengan pemilu, kami merasa itu juga menjadi menurunkan legitimasi dari pemilu 2024 nanti, Mbak. Oke, itu banyak harapan Mas Johannes agar Pilpres 2024 juga bisa dengan trust ya, dengan kepercayaan, itu yang sebenarnya suara yang ingin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa UGM, Mas Johannes. Ya, suara-suara itu baik Mbak, begitu justru dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran dan teman-teman di UGM, justru kami, Pak Muldoko itu Kepala Staf Kepresidenan selalu mengingatkan kami untuk jangan pernah ragu untuk membuka pintu, menggandeng dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memberikan kritik dan masukan. Nah, melalui kesempatan ini tentu kami mengajak teman-teman BEM UGM dan teman-teman mahasiswa lain, mari bersama-sama, kalau tadi tidak ingin demokrasi dicederai, yuk kita kawal bersama, yuk Mas, kita saling mengingatkan, kita saling memberikan masukan, dan mari kita melangkah bersama. Kantor Staf Presiden sangat membuka pintu untuk dialog-dialog untuk agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Begitu Mbak Audrey. Mas Johannes Joko, terima kasih. Mas Gibran, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Audrey.